lu kan sempat berpartner ya. Mhm. Kenapa milihnya berpartner? Kenapa nggak langsung sendiri aja waktu itu? Dulu belum ngerasa punya keyakinan gitu Mar buat lo start sendiri, sama kalau partneran itu punya power yang lebih gitu karena lu punya 2 atau 3 kepala yang bisa saling ngisi di satu kekosongan yang lain gitu. Apa yang terjadi di dalam sehingga lu memutuskan untuk ya kalau kayak gini mah mendingan gue sendiri Sendiri. aja Ya, gitu. ya. Kenapa lu rajin ngupdate website ya? Karena kebanyakan biro yang gue temuin website-nya last updated tuh kayak berapa tahun lalu, termasuk website gue sendiri. Iya, Entah berapa tahun lalu. Gue ngobrol juga ya sama beberapa klien. Dia lihat IG awalnya, terus akhirnya buat ngelihat keseriusan dia buka website gitu. Kalau menurut gue website tuh lebih formal ya. Ketika orang lihat IG tuh, orang IG-nya wah ya, bagus semua renderingnya, tapi ada yang kebangun gak sih gitu. Pas ketemu klien tuh langsung ngomong, kamar anak kecil aja ya gitu. Karena konteks bersosial orang tua sama anak tuh sekarang udah hilang. Karena dia udah terlalu nyaman di kamarnya, pegang HP. Justru yang dibikin nyaman tuh living room gitu. Pada akhirnya kan kalau living roomnya nyaman, si anak juga di kamar kecil gitu, nggak enak. Akhirnya turun, dia sering ngumpulnya sama orang tuanya, ciptain kayak gaya hidup yang lebih baik sih menurut gue. Short intro dong. Lu siapa? Sekarang lagi ngerjain apa gak? Oke, sebelumnya thank you udah diundang, Man. Gue kesini udah berapa kali ya, kita tektokan, akhirnya ketemu juga. Perkenalan dikit, nama gue Wiyoga Nurdiansyah, sekarang punya studio kecil, nama sendiri Wiyoga Nurdiansyah Architects. Teman-teman deket manggil gue Agoy sih, jadi kayak nama gue dibalik gitu. Yoga jadi Oh, Agoy. tuh dibalik. Oke. Jadi kayak beberapa teman yang taunya kenalnya dari jauh pasti manggil gue Agoy gitu. Jadi kayak, dan itu mungkin nama keluarga sih. Jadi di keluarga gue dipanggil itu, teman-teman yang sering main ke rumah jadi akhirnya jadi itu, dan akhirnya jadi kalau anak-anak kampus gue Unpar ya seringnya bilangnya Agoy gitu. Nah, terus balik ya ke kita banyakan ngerjain proyek residensial sih. Ya dari dulu lah, mostly proyek kita hampir 70-80% residensial, tapi mulai ada beberapa proyek hospitality kecil kayak villa, hotel kecil gitu. Paling kayak gitu. Project mostly di Jakarta apa di mana lu? Jakarta sama sekarang malah lebih banyak di Jogja. Kita di Jogja ada 4 proyek yang running, terus di Dieng ada 1 proyek. Jadi kayak sebelumnya juga Jawa Tengah, Semarang kita ada 1 proyek. Jadi kayak mulai rada ke Jawanya nggak cuma di Jakarta, di Bandung juga ada beberapa kita. Terus di Palembang kita ada 3 proyek. Jadi mulai ya nggak cuma di Jakarta. Di Bali ada 2 proyek yang lagi jalan. Tapi mostly residential base lah ya, tempat tinggal lah ya. Iya, iya. Dengan ya mungkin modify-nya jadi villa, jadi kayak kabin dan lain-lain, lebih ke situ sih. Kenapa lo nggak mau ngerjain komersial? Nggak ada aja, belum ada aja. Belum ada jalannya aja sih kayaknya ke situ. Mau sih, Mau cuman ya, ya mau. semoga suatu saat lah. Lo kan dulu pernah bekerja di studio besar ya, lumayan Hmm. lama dan nama studionya juga lumayan besar gitu. Waktu selama di sono itu lu berapa lama ya? 6 tahun lebih lah. 6 tahun lebih ya. 6 tahun selama 6 tahun itu lu lebih ke arah mendapat kesempatan jadi kreator nggak? Atau lebih ke eksekutor aja? Bertahap sih. Kalau menurut gue tuh pasti, karena gue lulus dari Unpar 2003, terus langsung ke biro lumayan besar menurut gue, dan emang maksudnya apa ya, yang gue idamkan lah gitu, maksudnya ingin kerja di situ. Pasti tahap awalnya tuh bertahap. Jadi gue inget tuh tahun pertama tuh ngerjain titik lampu, WC gitu. Jadi hal-hal yang drafting lah ya, hal-hal kecil yang pola lantai itu terus kita berulang. Jadi kayak yang kalau gue lihat sih prinsipal ngelihat kayak sejauh mana kesungguhan orang ini dalam desain. Jadi dia lihat hal-hal kecil dulu gitu kan. Setelah hal kecilnya beres, bener, baru dia naikin ke
oke lu boleh ngedesain gitu. Gue inget kepercayaan desain pertama tuh pos satpamnya Gedung 28, Gedung 28 tuh kan. Gedung Nah 8 itu yang mana ya? Gedung 28 Kemang. Oh, toko Jadi buku bukan sih? bukan Bukan. kayak galeri gitu, art Galeri. gallery, art gallery. Jadi dulu Gedung 28 tuh memang ada kayak kios makanan tuh, kios yang kaki lima. Tapi karena dia pemiliknya cukup baik gitu ingin mengakomodir dan kebetulan nggak punya pos satpam, jadi kayak dibikin 2 lantai gitu, seru sih. Jadi itu kayak proyek pertama gue, kayaknya masih ada deh kalau Hmm. lewat sekarang ke Kemang Utara. Jadi kayak kita bikinnya ya sesuai lahan prinsipal ya Mas Ani Andra. Jadi kayak kisi-kisi gitu, terus oke gitu, terus dari situ kayak kemudian dikasih kepercayaan lebih desain rumah kecil mungkin 200 di bawah 200 meter square gitu, terus naik lagi terus sampai akhirnya gue ada di posisi desainer lah, dan di posisi itu tuh memang nggak semua orang bisa karena hanya ada sampai sekarang sih yang setahu gue memang hanya sekian orang yang dipercaya buat ngedesain gitu di biro itu, nggak semua. Yang lainnya bisa ngedevelop doang sama ngedraft gitu aja sih, ngesupport yang seniornya gitu lebih ke situ. Jadi bedanya apa nih sih? Dia ngelihat skillnya dulu gitu, kira-kira bisa apa enggak Kalau yang ini saat pendapat itu? gue pribadi ya, Saat itu. kayaknya ngelihat kayak apa namanya perkembangannya kayak gimana, terus keseriusannya, terus kalau gue lihat juga secara personal tuh ngelihat ini ya apa kayak pengetahuan berarsitektur kayak gimana, kayak lu tuh karena itu penting sih kalau arsitektur tuh kan kayak wawasan penting ya, mesti kayak nih di luar lagi ada apa sih, terus desainer arsitek siapa yang bagus, karya apa yang bagus, jadi dari situ tuh mulai oh ini orang serius nih di arsitektur gitu, jadi dari situ kayaknya mulai gue lihat dikasih kepercayaan pelan-pelan sampai akhirnya di tahun ke-6 itu project-projectnya udah mulai besar gitu, jadi gue ngebantuin Teater Salihara. Teater Salihara tuh memang punyanya Pak GM Gunan Muhammad. Itu cukup besar juga, di situ dipercaya. Terus Konrad di Bali itu cukup Yang besar. ini kan. Ya betul, itu collab bareng Mas Tonton Antoni Liu sama Mas Ferry Rituan. Terus jadi kayak merangkaknya sih kayak apa namanya pelan gitu, tapi gue kayak ngerasa oh semakin dikasih peran semakin besar gitu, dan ya gue bersyukur sih bisa kayak gitu. Berapa tahun tuh lu bisa punya suara sendiri? Seingat lu. Suara mungkin tahun Tahun keberapa? gue termasuk yang ya alhamdulillah syukurnya tuh kayak tahun kedua ketiga gue ngerasa udah mulai dikasih peran lebih gitu sama Mas Ang, kayak karena komunikasi gue juga sama beliau cukup nyambung ya, karena zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, lu bisa asistensi via WA gitu. Dulu fax dulu tuh, fax sama Max. iya telepon kan, kalau kebetulan Mas Ang lagi di luar kota gitu kan, ya fax sket gitu, terus dia fax ke kantor gitu kan, kerjain ini gitu. Terus kalau enggak by phone tuh dia kayak gua maunya bla 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 bla, terus kita yang oh iya kita ngedesainin tik terus nanti pas dateng kan gini bukan Mas, ya gini di refine dikit gini terus akhirnya keluar. Jadi kayak mungkin komunikasi juga penting sih menurut gue, kayak kalau lu ketemu let's say apa ya, junior gitu ya di bawah lu, terus kayak lu ngomong sama dia udah cocok, kayak satu chemistry gitu ya, satu visi itu kayaknya ngomong dikit tuh udah oh bener lu gitu. Jadi kayak gue ngerasa mungkin bisa ngebantunya beliau waktu itu kayak gitu. Jadi lebih kayak secara komunikasi bisa lebih efektif, terus kemudian ya pada akhirnya dikasih kepercayaan lebih gitu pelan-pelan. Makanya arsitek-arsitek muda itu kalau disuruh ngedesain toilet, disuruh ngedesain servis itu harus sungguh-sungguh ya. Iya Soalnya itu biasanya suka komplain kan, wah gue dikasih cuma iya. toilet doang gitu. Padahal itu starting point yang penting loh. Kayak kita apa sih remeh-temeh gitu ya. WC lah, pos satpam kayak, tapi itu sebenarnya ngelihat kesungguhan orang kayak apa gitu. Karena kan WC itu bisa diulik, bisa wastafelnya misalkan custom ya, terus partisinya bisa ngulik sendiri. Jadi kayak kreativitasnya tuh yang diuji di situ malah menurut gue, nggak template WC beli jadi beres gitu kan. Nah kalau gue lihat prinsipal tuh ngelihat ke arah sana nih orang kreatif nih, ada yang diulik nih, ada yang bisa gini kan, banyak kemungkinan ya bisa seru gitu.
Hmm. Hmm. Terus setelah lu resign dari sana, lu kan sempat berpartner ya. Mhm. Nah, lu dari berpartner itu bagaimana caranya lu memilih partner saat itu? Eh, Gue Teman mau, kuliah sih, oh temen kuliah. teman kuliah deket semua. Jadi memang kita bertiga dulu awalnya, sub bertiga memang karena teman deket semua, teman main, teman teman militan kalau gue bilang sih. Karena dulu gue inget AMI itu, forum AMI ada open house di Gedung 28. Nah kita dari Bandung rada nekat sih. Beres studio aja kan, kuliah arsitek beres studio ya jam 2 jam 3-an lah. Terus dulu belum ada tol Cipularang, kita pergi ke Kemang gitu, nekat, beneran nekat. Kayak nyampe jam 8 gitu, setengah 9 acaranya udah mau udahan. Terus kayak kita beneran kayak ingin tahu arsitektur tuh kayak gimana gitu. Nah terus udah itu dari situ kayak belajar banyak tentang arsitektur tuh sekarang kayak gini ya, di Jakarta kayak gini. Besoknya pulang jam 7 harus kuliah gitu, kayak beneran kayak militan banget, pulangnya kuliah sampai ngantuk-ngantuk tuh. Nah itu tuh teman-teman deket itulah yang kemudian jadi partner gitu. Karena dulu kayak ngerasa punya antusiasme yang sama, terus kayak militansi yang sama di arsitektur. Nah itu akhirnya gue ngerasa oke nih, kayaknya setelah perjalanan gue di kantor sebelumnya, gue bisa restart sesuatu yang baru, berpartner sama teman-teman deket gitu. Kayak Hmm. gitu sih, lebih ke kayak gue ngerasa udah deket, kenal sama keluarganya, udah kayak bondingnya udah enak gitu. Nah terus kayak gitulah akhirnya berpartner bertiga gitu awalnya. Terus kemudian mengundurkan diri satu, jadi tinggal berdua sampai 2018. Dari 2009. Kenapa milihnya berpartner? Kenapa nggak langsung sendiri aja waktu itu? Nah ini yang menarik juga sih. Sebenarnya eh, antara dulu belum ngerasa punya keyakinan gitu Mar buat lo start sendiri, sama ngerasa kayaknya kalau partneran itu lebih kayak punya power yang lebih gitu, karena lu punya 2 atau 3 kepala yang bisa saling ngisi di satu kekosongan yang lain gitu. Gue ngerasa gitu sih awalnya. Dan gue pikir waktu itu 2009 itu kita biro kecil yang awal-awal punya website lah. Jadi dulu orang belum aware tentang website, kita udah punya website gitu. Karena ingin punya walaupun proyeknya nggak ada tuh, cuman ingin punya kreativitas lain gitu. Kita punya website, terus kita masukin ke ArcDaily itu, termasuk awal-awal yang submit ke ArcDaily, terus diterima sama ArcDaily gitu. Terus nah kita juga 2010, 11 gue lupa, itu tuh biro kecil pertama yang dipanggil Datum. Datum Kiel itu di Kuala Lumpur tuh lumayan bergengsi karena dia kayak, kebayang gak lu sepanggung sama show Fujimoto tuh kayak wah gila. Terus kantor lu baru 2 tahun gitu, seumur Jagung yang memang proyeknya rumah kecil kayak, terus nggak ada, maksudnya belum ada yang bisa dieksplor lebih lah, tapi kita udah dikasih kesempatan buat ngomong di sebuah acara yang besar kayak kita, bersyukur banget gitu. Jadi disitulah kita merasa kayaknya berpartner emang bagus nih gitu di saat itu gitu. Karena mungkin secara idealisme juga kita yang tadi, kita bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Hmm. Hmm. Terus kan at the end of the day, kan artis semua berpisah, lu bikin biro sendiri kan. Ada nggak sebuah pesan yang orang lain nggak tahu atau yang apa yang terjadi di dalam sehingga lu memutuskan untuk ya kalau kayak gini mah mendingan gue sendiri aja gitu. Ya. Sebetulnya sih kalau gue bilang kayak bahasa yang lebih penjelajahan idealisme sih gue bilang. Kayak lu baca buku yang sama gitu ya, di mungkin 1 buku, 2 buku, 3 buku, lu bisa baca buku yang sama gitu. Ternyata tapi di buku yang keempat kayak gue kayaknya nggak akan baca buku itu deh. Nah, gue baca buku yang ini, jadi kayak udah mulai punya jalan yang beda gitu. Jadi kayak mungkin, dan ya itu proses pendewasaan yang wajar sih menurut gue ya. Kayak masing-masing kan punya, apalagi udah berkeluarga, terus mungkin udah punya pemikiran-pemikiran lain yang lebih berbeda. Itu kayak pendewasaan aja sih menurut gue. Jadi akhirnya kita bicara baik-baik, hubungannya juga sampai sekarang cukup baik karena memang ya teman deket dari dulu, teman main, teman
segala macem gitu ya. Jadi kayak ya akhirnya kita saling menghargai aja, punya office yang independen masing-masing, dengan portfolio yang boleh digunakan dari kantor yang lama. Karena di kantor lama kan memang ya kita bareng lah gitu. Artinya berpartner itu juga bagian dari proses ya, maksudnya tidak ada yang salah dengan berpartner, lalu akhirnya split Betul juga, akhirnya betul sendiri, karena itu betul kan kita pencarian jati diri ya. betul betul. Nah gue ngerasa di sekian tahun pertama, hampir 7 tahun, 8 tahunan pertama gue merasa perlu ditemani seseorang, 2 orang itu yang buat kita maju bareng deh gitu. Nah mungkin setelah tahun kesekian ya ternyata ada idealisme yang beda di arsitektur, di pemahaman manajemen, di pemahaman tentang berorganisasi dan lain-lain. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kita kalaupun kita harus split, tapi baik-baik gitu dengan kita umuminnya secara formal di website kita, terus kayak segala sesuatunya beneran kita bagi dan kita tuh waktu itu udah punya kantor. Hmm. Jadi itu juga termasuk apa sih, teman-teman lain appreciate sih. Kita biro kecil yang merangkak dari kecil terus tahun ke-4 ya, 4 ke-5, tahun ke-5 kita bikin kantor gitu walaupun di kampung ya karena dulu itu di jalan kecil gitu di antara Bintaro BSD jadi tanahnya murah terus kita udah bisa mulai nabung dan lain-lain. Jadi banyak arsitek senior yang datang mampir appreciate kita gitu. Jadi kayak kita seneng di situ terus tapi di satu sisi kan kita harus berpisah nih, tapi gimana caranya biar sehalus mungkin gitu si dari satu biro jadi 2 biro ini gitu. Akhirnya kantornya diapain? Dijual, Oh dijual? dijual dan dibagi sesuai porsi masing-masing lah karena kan itu yang paling adil ya. Heeh. Maksudnya biar tapi sekarang dipakai kantor arsitek lagi Umar. Oh iya? Gue Yang pikir beli dulu. itu selalu kantor arsitek. Jadi ini udah pembeli kedua setahu gue Heeh. dan itu arsitek yang pakai lagi gitu. Jadi kayak Oh. ya seru lah biar ada ininya. Jadi kayak emang cocoknya buat apa ya, studio kreatif lah. Maksudnya emang kan desainnya juga rada aneh kayak gitu. Mungkin buat orang awam nggak rada susah ya. Hmm. Hmm. Tadi kalau lu bilang masalah perbedaan mungkin dari segi desain, gue bisa ngerti nih. Tapi kalau boleh gue bertanya kalau dari segi manajemen itu ada Hmm. perbedaannya di mana ya? Kalau manajemen di dunia Kalau arsitek nih. gini sih sebenarnya kalau ini pendapat gue ya, gue ngerasa tuh berpartner tuh kalau dulu waktu awal berdiri kan proyeknya dikit nih. Ada proyek satu digelar gitu, gue buka apa tuh sketch paper tuh yang kuning kita bareng-bareng gitu, kita brainstorming bareng-bareng. Lama-lama proyek kita semakin banyak tes gitu. Jadi kayak akhirnya semakin banyak kita nggak bisa lagi nih kayak open table terus kayak discuss karena waktu juga udah nggak terlalu dikejar klien dan lain-lain. Jadi akhirnya kita bagi. Nah menurut gue tuh pembagian itu tuh yang rada kalau teman-teman yang berpartner mungkin rada. Jadi semakin dibagi semakin kelihatan nih, oh desainnya si A kayak gini, desainnya si B kayak. Jadi kayak akhirnya kan karena mungkin dari dulu 1-2 proyek, sekarang udah mulai ada 10 proyek, jadi kayak 5-5 gitu, bagi 5. Nah terus dari situ sih mungkin kayak mulai ada ego desain masing-masing lah gitu. Jadi kayak secara manajemen sih sebetulnya pembagian itu buat mempersingkat waktu deliver ke klien, tapi di sisi lain ternyata itu juga jadi kayak akhirnya bumerang buat nyiptain pathway yang berbeda gitu akhirnya. Nah dari situlah mungkin kayak ya kayaknya mending lebih cocok ya kita jadi 2 biro yang beda aja. Apakah karena tidak ada janjian garis merahnya, kalau company ini garis merahnya begini nih, walaupun prinsipal 2 kan, Betul betul betul. tapi garis merahnya harusnya ada gitu ya. Benar. Tapi kemarin ngerjainnya masing-masing. Iya iya iya. Ada sih sebetulnya garis merah ada, tapi tetap kayak pada akhirnya orang bisa menilai sih ini desain si A, ini desain si B gitu kan karena gue berangkat dari biro sebelumnya yang cukup ngulik ruang dalam tanda petik, ngulik material gitu. Terus mungkin dulu partner gue berangkat dari kantor besar yang cukup detail gitu. Jadi kayak pendekatannya rada beda memang gitu. Tapi gak apa-apa dulu mungkin bisa kita saling ngisi gitu ya. Detailnya di keren, ruangnya di bagus, tapi mungkin di tengah jalan juga ternyata pendekatan itu nggak bisa terus kayak gitu tuh gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa saling menghargai aja sih menurut gue kayak gitu. Gue pernah lihat di salah satu artikel lo pernah bilang
we are still searching for the right formula for our architecture. Oh iya. Lo sempat bilang begitu kan? Ya awal-awal sih. Itu maksudnya gimana? Dan sekarang udah ketemu belum? Jadi waktu keluar dari kantor sebelumnya kan kita kayak, dan era itu tuh era internet ya, maksudnya era portal arsitektur mulai berkeluaran tuh, Art Daily, The Zine, Design Boom, banyak gitu. Nah kita kayak bingung kita mau kemana nih, apa yang jadi pembeda kita dengan arsitek lain. Nah itu statement itu keluar ketika gue ditanya, sebenarnya arsitektur lu kayak apa gitu. Nah itu kita sendiri masih bingung nih kita mau ngapain gitu. Akhirnya tapi kalau gue lihat nih arsitek tuh apa ya, jam terbang ya. Pada akhirnya kayak semakin lama dia berproses terus mendesain seperti apa, akhirnya kayak kelihatan pattern yang bisa gue dapet tuh kayaknya kayak gini deh. Dan ya sekarang sih gue ngerasanya udah, tapi gue tuh rada menghindari self claim gitu. Maksudnya gue lebih ngerasa yang cocok mengapresiasi karya tuh kan sebenarnya penikmat karya arsitektur ya, bukan kita sendiri gitu, bukan kita yang ngeklaim oh kita A, kita B gitu, tapi biarin orang lain yang menilai, oh karyanya Awi juga kayak gini, oh kayak gini. Jadi kayak biar, tapi saya ngerasa si patternnya udah semakin kebentuk, mempermudah kita juga dalam ngedesain. Nah formulanya pada akhirnya semakin kelihatan jelas gitu. Mungkin di 2-3 setelah pandemi itu kita ngerasa perlu metode yang efektif, karena dulu kan nggak ketemu, jadi harus cuman Zoom, cuman sketch pakai ini di WA, di foto. Jadi kayak gimana caranya nemuin formula yang gampang yang bisa dipahami sama tim kantor gua gitu. Kayak gitu. 3 hal lah kalau misalnya si Ago ini kalau ngedesain dia pasti materialnya atau entrance-nya atau space-nya yang biasanya paling sering lu bawain tim lu tuh apa? Seingat lu. Pertama space sih bener. Gue tuh seneng kayak ruang tuh apa ya, ada kejutannya gitu loh, ada sesuatu yang enggak, karena terakhir-terakhir tuh gue sering terima klien tanahnya kecil, jadi dia tidak punya kemewahan buat secara denah, secara luasan, secara lantai. Jadi kayak misalkan ruang keluarga, kita ada proyek di Semarang yang YSA House itu 3x6 ruang keluarganya, tapi kita coba gimana sih space-nya walaupun kecil tapi kok kayak punya space yang mewah. Akhirnya void-nya kita jadiin hampir 7 meter gitu. Jadi kayak space nomor 1, terus yang kedua prosesi ya. Prosesi itu kayak sequence ya, maksudnya lu masuk ke rumah tuh nggak buka pintu masuk gitu. Nah gue tuh ingin kayak ada, ya ini belajar dari kantor gue sebelumnya ya, dari Mas Ang, maksudnya masuk tuh ya ada jalan dulu lah, belok dulu, nemu rumput, nemu air, nemu tanaman, jadi baru masuk ke rumah gitu. Nah itu yang kedua yang penting. Yang ketiga material sih, material pasti penting juga. Maksudnya kita mulai sekarang kan kalau di kantor kita bata, kayu, beton, bata, kayu. Nah cuman udah mulai bosen kan, maksudnya ini apa nih gitu, apa yang kita eksplor lagi, batanya digimanain akhirnya gitu. Batanya kan diputer-puter ya, terus betonnya digimanain, oh betonnya nggak gini aja, ada yang beton gini, beton gitu, terus kayunya diapain. Jadi kayak mungkin benda yang dipakai, material yang dipakai sama, cara ngolahnya yang kemudian kita develop gitu, kita ulik lagi biar setiap karya baru, setiap karya yang keluar lagi dari kita tetap ada freshnya walaupun secara benang merah mungkin sama gitu. Gue kemarin sempat ngobrol sama siapa ya, gue agak lupa sih, kayaknya belum lama, seminggu. Dia bilang, ngapain ya bikin pintu masuk mesti diputar-putar dulu. Kan kita bilang kan experience, lu nggak langsung ke sono muter. Ya kenapa mesti experience? Kan lu tiap hari bolak-balik ke situ. Kalau lu tiap hari mesti muter-muter kan buang waktu. Bagaimana pendapat lu, Goy? Pasti selalu ada dua kubu ya kalau menurut gue. Maksudnya kayak gue menghargai juga sih pendapat itu. Cuman mungkin beda aja gitu. Gue ngerasa kalau gue di kubu yang lainnya gitu, karena bahkan di luar pun ya, maksudnya nggak yang cuma di Indonesia, banyak juga arsitek yang kayak berpikiran kayak gitu ya, entrance, directly entrance gitu, biar semua orang paham, biar semua orang. Tapi di sisi lain ada arsitek juga yang lebih seneng dengan
tadi itu dengan ada sesuatu kejutan-kejutan ruang yang apa namanya, ya gue tuh sebenarnya ya kalau lu ini perhatiin, gue tuh seneng banget arsitektur Jepang ya, maksudnya apalagi Master Tadao Ando gitu, maksudnya sangat ada Ando baru gue coba datengin gitu. Nah itu eh, proyek sekecil apapun tuh pintunya nggak di depan gitu, pintunya tuh di mana, lalu harus, nah gue sangat terinspirasi itu sih, maksudnya kayak oh iya ya, apa namanya, ada sesuatu yang baru lagi ketika lo ngedesain tuh nggak cuman ya dari luar kelihatan kayak gitu gitu, itu yang menurut gue yang kayak beda kubu aja sih. Tapi betul juga sih pendapatnya kalau misalkan memang kalau jadi capek karena lu muter-muter, jadi apa ada sesuatu yang harus dikorbankan dengan ruang, karena itu kan lebih kan space yang terbuang pada akhirnya gitu. Tapi selama ini kita jelasin ke klien hal-hal kayak gitu, minusnya kayak gini, ya alhamdulillah syukurnya mereka seneng gitu, dan mungkin itu jadi apa ya, ciri khas kita yang justru klien tuh datang begitu datang harus ada remnya ya gitu, jadi kayak minta nomor satu harus ada remnya terus harus ini ya, harus itu ya, jadi kayak oh iya, jadi kita malah seneng nggak harus apa ya, ngerayuin lagi dia, oh ini harus ada ini, enggak gitu. Jadi kayak ini beberapa proyek terakhir ini malah lebih kayak gitu. Jadi orang udah otomatis jadi apa ya, ngerti gitu kalau arsitektur gue tuh kayak gitu. Dulu waktu lu masih awal-awal bikin sendiri itu kan hitungannya masih arsitek muda ya, sekarang juga masih muda sih. Masih muda. Cuman biasanya kan kalau arsitek muda itu dilihat mukanya kan makin tua makin jadi ya, lu bilang tadi kan. Kalau dilihat masih muda itu kan klien datang biasanya masih belum terlalu yakin gitu kan, masih agak ini orang bisa nggak, terus belum lagi masalah fee-nya gimana gitu kan. Nah bagaimana lu ngalamin itu dulu? Itu gue nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh beneran struggle-nya beneran lumayan. Gue tuh waktu keluar dari kantor gue sebelumnya tuh udah punya anak, lagi pampers dan lain-lain lah, dan susu dan lain-lain. Jadi kayak dulu digaji udah sekian gitu, terus lu start lagi sesuatu yang baru, proyek yang nggak ada, jadi kayak ini gimana cara yang tadi lo klien tuh bisa percaya sama kita gitu. Itu perjuangan banget sih, akhirnya kita kebantu banyak sama media sebetulnya. Waktu itu yang tadi gue balik lagi ke pas ke adanya portal-portal arsitektur, jadi dari luar apa namanya, appreciate cukup bagus, kita masuk ke buku-buku. Proyek kita yang proyek pertama kita yang publish di Art Daily itu masih ada kayaknya sebenarnya, Grey House tuh rumah murah, rumah 70 meter persegi pakai batako. Jadi waktu keluar dari Masang tuh gue bikin proyek sendiri dari batako disusun gitu, gimana caranya biar murah. Terus ternyata appreciate-nya banyak dari luar, malah dari ada buku luar, publishing luar gitu. Terus ya acara dari luar. Terus kayaknya balik gitu si feedbacknya tuh mulai kedengeran ke Indonesia juga, ke Jakarta. Terus akhirnya banyak developer kecil yang kontak kita buat bisa nggak rumah kecil ini kita ulang jadi massal. Jadi proyek-proyek awal kita tuh bikin townhouse yang kecil-kecil. Dari mereka terinspirasi ya harga sih ya, balik lagi kayak oh ini bisa murah bagus gitu. Jadi kayak bisa nggak lo explore rumah kecil buat townhouse sekian rumah, 10-12 rumah gitu ya, tapi pakai ide yang ini gitu. Jadi kayak ide fresh waktu itu 2009, mungkin belum banyak raw material dan lain-lain gitu. Jadi kayak akhirnya kita bisa gitu, kita coba challenge itu, terus mereka percaya, kita presentasi. Ya presentasi juga mesti proper, kayaknya maksudnya zaman dulu emang nggak rendering kan nggak segampang sekarang, cuman kita dari dulu berusaha renderingnya sebaik mungkin, cara kita nyusun presentasi sebaik mungkin. Itu klien ngelihat keseriusan dari situ juga sih, kayak lu presentasi project cuman 2 slide kan udah wah ini orang gak serius nih, arsitek nggak bener nih gitu kan. Tapi kita tuh selalu kita dasarnya tuh dari mana gitu. Terus nih kalau kita ngedesain misalkan ada ruang kayak gini tuh, ini pernah ada loh di negara lain kayak gini, bagus. Jadi referensi juga penting. Jadi kita bedah gitu sih, presentasi kita tuh bedah urutannya biar si klien tuh kayak menikmati slide kita jadi lebih nyaman. Dan itu kayaknya formula yang baik juga sih, karena gue awalnya tuh dari situ. Jadi orang mulai percaya ini serius gitu, proyek kecil tapi kita
presentasikan dengan baik sampai ke Dena, ke rendering, ke interiornya kayak gimana, roofnya kayak gimana. Jadi kayak presentasi awal tuh kan penting banget ya buat arsitek kayak nih klien ngelihat keseriusan kita gitu. Kita sejauh mana kita explore, sejauh mana kita ngerti apa yang dia mau gitu. Nah itu begitu di present tuh oh iya gitu. Terus dari situ mulai kayak oh ini teman kita juga ada nih, teman-teman gitu. Ini kita bikin rumah. Jadi kayak ya jadi meluas gitu akhirnya begitu. Jadi paling penting itu sih presentasi awal ke klien tuh menurut gue paling penting ngeliatin itu tadi keraguan klien ini arsitek muda bener gak nih gitu. Tapi ketika kita dikasih challenge itu kita bisa balas dengan sesuatu yang keren sih harusnya bisa gitu. Tadi kan lu ada ngomong 2 hal ya. Pertama, lu ngomong masalah publikasi ya. Lu sering masukin ke portal ya, rajin ya, masuk rajin. Terus yang kedua lu bilang presentasi. Presentasi ini maksudnya presentasi untuk publikasi lu secara online, jadi lu penjelasannya sangat luar biasa atau pas ngomong offline ini, pas ketemu yang lu lebih. Jadi klien udah datang baru lu kasih semua nih gitu proyek lu yang sebelumnya atau mungkin malah pitching jadinya nih lu kemarin maunya begini ya gue udah bikin begini nih gitu. Yang mana? Hasil kerja kamu udah bagus tapi klien nggak pernah ngeliat proses kerja di balik layarnya padahal itu yang bikin mereka percaya. Mungkin bukan karya kamu yang kurang, tapi cerita di balik layarnya yang belum disampaikan. Saya Mario Wibowo, Architectural Branding Specialist, dan kita bisa bantu kamu untuk membuat marketing blueprint untuk mendokumentasikan hasil kerja kamu di belakang layar yang bisa membangun trust. Dan kita juga bisa realisasiin melalui fotografi, videografi, podcast, dan juga social media management. Bisa DM saya di Instagram @mariowibowo_ dan kita bisa mulai dari situ. Dua-duanya sih. Gue pikir kayak kalau yang poin pertama publikasi itu penting setelah terbangun ya. Itu kan terbangun, proyek kita terbangun penting sekali dipublikasikan. Jadi kayak gue ngelihat foto itu punya power yang buat di arsitektur ya. Apalagi dulu mungkin zamannya belum kayak YouTube kayak sekarang orang bisa masuk ruang ya. Foto tuh sangat ngasih impact yang kuat gitu buat yang nyari arsitek tuh bahannya apanya mungkin ruang makannya ruang keluarganya kayak gimana itu dokumentasi itu penting sehingga ketika terdokumentasikan dengan baik kita bikin teks yang bagus tentang proyeknya kita submit ke keluar gitu ya ke media apapun cetak atau online terus itu juga jadi feedback buat kita buat kayak itu tadi recent project kita ini gitu. Jadi ini loh kita lagi ngerjain ini project kita sebelumnya. Jadi kita present juga sebelum presentasi sehingga orang oh ini udah ada nih proyek yang kebangunnya nggak cuman rendering toh apa. Jadi kayak saling mendukung sih menurut gue. Jadi kayak ketika kita punya project terus kita dokumentasikan dengan baik, kita tulis narasinya dengan baik, itu tuh modal berikutnya buat project yang baru gitu. Jadi kayak jadi nyusun lebih runut sih kalau menurut gue sih presentasinya tuh. Artinya klien yang datang ke lu, dia sebenarnya udah tahu kurang lebih lu seperti apa. Karena dari publikasi lu yang lu tunjukin. Betul. Bukannya datang terus baru siapa nih si Ago ini. Betul. Ya apalagi sekarang ya itu kan awal-awal ya. Awal-awal belum ada medsos lah. Sekarang kan udah kebantu banget sama medsos ya maksudnya di marketingin secara nggak langsung lah ya sama medsos gitu ya. Sekarang memang orang datang ke kita cenderung udah tahu udah lebih udah googling dulu mungkin ya udah lihat karya dan website kita kan cukup update juga kita update terus pokoknya proyek baru langsung masuk gitu jadi dari situlah orang udah mulai ngerti oh arsitektur WN tuh ya kayak gini gitu. Kalau meeting pertama tuh orang udah nggak ngeblank dulu sih. Maksudnya kayak meeting pertama udah itu loh ingin kayak proyek ini gitu. Ini loh yang kayak di sini. Jadi kayak udah nyebut proyek kita yang sebelumnya gitu. Akhirnya jadi kayak oh ya gue udah bisa nangkep dia maunya kayak apa gitu. Karena kayak gitu. Kenapa lu rajin ngupdate website ya? Karena kalau pemikiran gua kebanyakan biro yang gue temuin website-nya last updated tuh kayak berapa tahun lalu termasuk website gue sendiri entah berapa tahun lalu tapi kita kan hidupnya di sosmed. Betul. Kenapa lu rajinnya di website? Itu nggak tahu ya gue tuh selalu ingin update di semua lini sih maksudnya kita juga ada YouTube tapi ya YouTube-nya nggak se-update ini sih cuman
kita coba bisa lah ngikutin apa namanya di semua media tuh seupdate mungkin gitu. Nah itu makanya website kita tuh baru diupdate pas ulang tahun kemarin November, kita update, kita rubah, kita perbaiki karena orang sekarang cenderung pakai iPad. Jadi kalau di tab tuh ikonnya mesti gede karena jari atau jempol yang ngeklik tuh beda kayak ngeklik tulisan kecil di PC gitu ya, di laptop. Jadi itu mulai kita pikirin kayak gitu user interface-nya. Jadi kita peduli banget sama itu karena apa namanya, kalau menurut gua website tuh lebih formal ya. Ketika orang lihat IG tuh seorang kan ya rendering gampang lah ya sekarang ya. AI juga kayak orang IG-nya wah ya, bagus semua renderingnya, tapi ada yang kebangun gak sih gitu. Terus orang kalau ngeliatin, ya ini gue ngobrol juga ya sama beberapa klien. Dia lihat IG awalnya, terus akhirnya buat ngelihat keseriusan dia buka website gitu. Jadi oh iya nih bener serius nih orang gitu, maksudnya yang terbangun ini. Terus kan gue selalu, kita menang sayembara apa, kita diundang siapa, kita ada talks di mana. Jadi update terus kita mungkin ada lowongan apa buat posisi di arsitek dan lain-lain. Jadi kayak di situ tuh orang ngeliat kayak oh ini serius nih gitu. Jadi kayak gue selalu ingin pokoknya anak kantor ada proyek baru langsung masuk gitu. Jadi kayak foto juga penting dan narasi penting banget sebelum dikeluarin di website gitu. Kalau foto arsitektural penting, tapi pernah kan ada yang bilang juga bahwa kalau space itu tidak bisa digantikan oleh foto arsitektural, mesti datang. Bagaimana menurut lo, Boy? Setuju sih, gue setuju sama pendapat itu karena memang arsitektural itu bukan, arsitektur itu bukan denah tapak potong, arsitektur itu ruang gitu kan, karena elemen pembentuk ruang itu ya arsitektur. Makanya kalau kita merasakan langsung ruangnya kan beda kan gitu. Cuma kan memang nggak semua orang bisa, jembatannya apa nih gitu, jembatannya ya foto, kadang video kan, maksudnya kayak gue banyak dikomplain ibu-ibu sih sekarang, maksudnya kayak akhirnya kan karena kita sering masuk YouTube beberapa portal arsitektur, host tour dan lain-lain lah, akhirnya kita sering dikomplain ibu-ibu videonya jangan terlalu arsi dong. Jadi kayak dia nggak ngerti gitu. Sementara kan kita ingin kayak lebih apa, skylightnya lah kita blow up, terus materialnya lah kita zoom, terus kayak drone-nya dari atas yang kayak lebih, kita ingin sesuatu yang lebih, tapi ternyata nggak nyampe di Awam ya? di awam nggak nyampe, masih ada gap itu. Nah akhirnya gue ngeliat si youtuber yang host tour dan lain-lain itu menjembatani itu sih. Ya kan lebih kayak ya seadanya gitu ya, tapi ternyata itu yang works gitu, yang nyampe ke market ibu-ibu yang memang nggak terlalu apa namanya ya, rada susah kan dipahami ya kalau kita maunya kayak gimana sih arsitek, kayak fotonya kan mau lebih gini ternyata nggak nyampe di market yang berbeda gitu. Kalau orang awam itu maunya angle-nya yang distorted, yang menceng-menceng gitu kan. Kalau gua bikin timelapse nungging-nungging viewsnya dikit banget. Iya benar setuju sih, semakin ini malah semakin ya marketnya juga semakin kecil ya, jadi nggak nyampe gitu, bener. Tadi lu sempat bilang juga presentasi rendering gitu kan ya. Menurut lu zaman sekarang rendering bagaimana ceritanya? Kalau sekarang bikin AI aja gue 2 menit juga jadi. Bener sih, cuman gue tuh ngerasa apa ya, ya anak-anak di studio mulai pakai AI berapa gitu, ngebantu aja lebih, tapi biasanya rendering kita cukup banyak, presentasi pertama aja mungkin bisa 20-30an rendering yang kita present ke klien, biar lebih mudahin mereka mengerti sih. Ada 1-2 yang kemudian di AI-in biar lebih kayak hidup gitu. Nah paling lebih ke situ sih, akhirnya jadi tools sih gue pakai sebagai, nggak tahu ya ke depannya 5-10 tahun lagi teknologi AI ini kayak gimana. Cuman di tahap ini sih gue pikir itu ya udah ada sesuatu yang baru kita bisa pakai, ya pakailah gitu buat keperluan kita yang apa namanya, ngebantu ngejelasin lebih nyampe lagi gitu ke klien kita gitu, lebih ke situ. Apakah lu sudah mulai mengurangi outsource rendering keluar? Karena udah bisa bikin sendiri dengan cepat. Gue sih sebenarnya dari udah sebelum dari pandemi memang nggak pernah outsource lagi sih. Karena kan ada, jadi kalau kita hiring
anak kantor, anak studio tuh pasti kita lihat nih skillnya di apa gitu. Ada yang jago renderingnya, ada yang jago ngulik detail, dan nggak semua orang kita bisa sama ratain ya. Akhirnya punya porsi masing-masing. Nah di kantor emang ada anak yang gue lihat dia seneng banget rendernya bagus gitu. Nah akhirnya anak kantor disuruh les sama dia, jadi kayak biar standar render yang keluar dari kantor sama gitu semua, template-nya sama walaupun pasti ada beda dikit. Cuman akhirnya dengan gitu tuh jadi jauh lebih efektif sih. Karena kan kalau lo hire outsource tuh kayak salah revisi balik lagi, terus belum tentu waktunya ngepas sama kita mau presentasi ke klien, itu kan salah coret-coret ganti ini terus di kantor langsung gitu render lagi. Jadi kayak secara efektivitas waktu juga jauh lebih enak sih kalau in-house sendiri di kantor gitu. Artinya presentasi lo memang 3D-nya nggak terlalu wow juga ya, maksudnya nggak perlu sampai sebegitunya. Iya. Gue sih ngerasa, gue ngelihat anak-anak arsitek sekarang renderingnya bagus ya, maksudnya beneran kayak realistis, kayak serius gitu. Di gue belum sih, maksudnya gue cuman sebatas informatif lah, maksudnya si klien bisa ngerti, oh fasadnya kayak gini, oh bata yang gue ekspor tuh kayak gini, lebih ke gimana dia bisa memahami apa yang kita desain dan kita ngedeliver apa yang mereka mau. Kan mereka tulis biasanya mereka mau apa aja, kita terjemahkan ke desain tuh akhirnya kayak gini dalam bentuk denah, dalam bentuk potongan dan lain-lain. Jadi presentasi pertama kita udah cukup informatif gitu biar mereka beneran kayak oh iya ini yang kita mau bla bla bla, kita coba solve dengan desain kita gitu. Gue pernah lihat juga artikel dari lo bahwa lo believe arsitektur itu harus respons lokal dan sosial gitu ya? Kita waktu itu BDD ya, Bintaro Design District, kita sebenarnya jawaban dari itu sih, dari yang formula apa sih yang mau gue cari gitu ya. Itu gue ngerasa arsitek tuh kayak perjalanan kita mau kemana gitu, di antara banyak arsitek lain. Gue pikir banyak sekali teman-teman berpraktik dengan jalannya masing-masing. Nah gue pikir gue perlu ada sesuatu. Waktu itu kita bikin namanya arsitektur sahaja. Sahaja itu maksudnya bahwa arsitektur yang fokus ke ruang, tapi dia beneran memperhatikan konteks sosial sama sekitarnya gitu. Nah itu menurut gue sih rada generasi memang, cuman kayak pada akhirnya orang tuh udah mulai kayak melupakan hal itu gitu di tengah Pinterest dan IG yang meluas. Jadi kayak oh ini bagus di Amerika, comot sini bagus. Nah kita coba ya kita juga nggak tutup mata sama inspirasi dari negara lainnya. Cuman kita balik lagi cocok nggak gitu sama konteks kita, iklim kita. Jadi kayak kita di kantor juga sekarang kayak mulai bawel, mulai kayak ya komplain klien tuh mirip lah ya tempias gitu kan kayak terus bocor di lantai. Nah itu mulai kita berpikir detailnya kayak gimana gitu. Nah kita mulai, karena konteks tropical, konteks lingkungan tuh kan ya paling deket ke cuaca ya, ke iklim ya. Nah itu yang penting menurut kita. Jadi kita ingin kayak bangunannya slick tanpa teras dan lain-lain, tapi di sisi lain gimana biar pas hujan gede aman dan lain-lain. Nah itu kita pelan-pelan kita jabarkan dalam detail-detail yang kita bisa di kantor gitu. Termasuk yang sosialnya sih. Yang sosial mungkin kayak lebih, gue ngerasa sekarang tuh pas ketemu klien tuh langsung ngomong kamar anak kecil aja ya gitu. Jadi kenapa? Karena gue pikir konteks bersosial orang tua sama anak tuh sekarang udah hilang. Karena dia udah terlalu nyaman di kamarnya, pegang HP, terus mungkin ada PC juga, buka laptop. Jadi dia gak pernah ngumpul di living room akhirnya. Jadi kayak gap sosial di keluarga tuh jauh gitu. Nah gue pikir sekarang, kata pertama yang ketemu klien tuh kamar anak kecil ya gitu. Jadi gue yang rada maksa, oh setuju mas gitu. Jadi kayak, karena rata-rata kamar anaknya tuh 2x3, kamar anak gue tuh 2x3. Jadi kayak cuman kasur, baju, lemari baju, udah ada set gitu. Kalau mungkin ya ada space sedikit lah buat, tapi nggak banyak. Biar dia ngumpul di living room. Nah gue sebenarnya ruang keluarga yang gede ya. Gitu. Jadi
gue balik jadi yang porsi kecil-kecil dari kamar anak, kamar utama juga kita selalu ngomong kecil aja biar justru yang dibikin nyaman tuh living room gitu. Gap sosial itu di keluarga tuh udah kelihatan kan sekarang karena gadget dan lain-lain ya. Gue bilang bahkan kalau perlu si wifi kenceng tuh ya di living room. Jadi dia pun kalaupun dia main HP tuh kita lihat dia main gitu. Kita sambil kerja di meja makan. Jadi kayak apa namanya interaksi sosial itu nggak harus yang apa di masyarakat ini di proyek gue yang banyak sebagai residensial. Gue udah mulai ngomong kayak gitu biar apa sih perubahan di arsitektur tuh yang bisa ngerubah gaya hidup penghuninya gitu. Pada akhirnya kan kalau living roomnya nyaman, si anak juga di kamar kecil gitu nggak enak, akhirnya turun dia dan lain-lain sering ngumpulnya sama orang tuanya, ciptain kayak gaya hidup yang lebih baik sih menurut gue. Jadi kayak lebih bonding orang tua anaknya jadi lebih dapet gitu. Di rumah lo berhasil gak? Berhasil, alhamdulillah berhasil. Di rumah gue apa namanya? Anak lo berapa ya? Yang gede udah mau kuliah. Oke. Masih di kamar kecil tuh? Masih di kamarnya Dia itu. gak komplain? Komplain, makanya dia turun terus. Oh gitu? Kamarnya kecil bla bla gitu. Terus yang kecil juga sama, tapi dia cukup yang gede rada teknik lah gitu ya. Kayak gue bilang dia lebih seneng math dan yang kecil lebih kreatif jadi kayak lebih sketch yang lain-lain. Yang kecil perempuan. Dua-duanya akhirnya ya lebih meja makan gue tuh berantakan gitu kayak ada pensil ada apa tapi ada cemilannya dan tapi gue ngerasa ya nggak apa-apa gitu itu rumah tuh ya jadi mereka kita beresin pas ada foto aja itu rumah gitu itu kayak mereka nyaman di situ ngerjain tugas di situ yang kakaknya buka laptop di situ jadi kayak akhirnya tuh ya kita misalkan di sofa kita lihat jadi tapi ngobrol juga masih deket gitu jadi kayak itu tuh gue ingin nge-repeat itu ke klien-klien gue gitu dan beberapa klien setuju itu bahwa ternyata si pola pikir kita tentang dulu tuh kan kamar mesti ada TV-nya, ada kamar mandi dalam, nah kita udah coba buang itu semua bahkan kayak ruang belajar tuh sekarang ruang belajar, ruang kerja tuh open di living room biar orang tuanya bisa ngelihat dia buka apa aja sih gitu di PC-nya, di laptopnya biar kalau dulu kan ada ruang kerja sendiri gitu, jadi orang ketutup. Nah sekarang tuh kan orang semakin apa ya di kotak-kotakin tuh semakin kontrolnya susah karena dia udah terlalu nyaman dengan ruangan itu akhirnya nggak interaksi sosialnya nggak hilang gitu. Itu yang gue rasain sih. Lalu kalau Tampias gimana? Gue penasaran. Itu kan gue lagi mau renov rumah gitu kan, ya, nih ada taman di dalam gitu. Tampias. Gimana itu menjelaskan orang awam? Bener-bener. Jadi memang kita belajar banyak lah ya. Nah, gue juga nggak ujuk-ujuk tahu gitu. Maksudnya pasti kan kesalahan tuh ada guru yang terbaik gitu kan pepatahnya. Jadi kayak di proyek A ternyata detail ini nggak works gitu. Apalagi nih ya yang salah gitu kita perbaiki di proyek B. Terus pelan-pelan kayak evolusi sebenarnya kayak nggak ujuk-ujuk langsung wah berhasil gitu enggak sih. Kita aja masih banyak kemarin gue dari Jogja masih ada komplain ini air gini-gini terus kita bikin solusi yang solusi apa nih buat secara desain yang bisa ngebantu masalah itu beres gitu. Jadi kalau menurut gue gutter tuh penting, got kecil gitu ya kayak solokan tuh penting itu di rumah juga udah mulai kita aplikasiin dan ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada air yang masuk. Sementara opening gue gede-gede banget jendelanya yang super gede 24 kali. Sampai sekarang kalau ya pas hujan ditutup nggak ada air yang masuk. Terus yang kedua detail-detail ya sekarang kusen aluminium ya rata-rata karena biar kuat hujan cair yang lain. Kusen aluminium mesti betul. Jadi kayak kusen seperti apa sih yang kita desain buat opening misalkan swing door, sliding door. Nah itu punya pemecahan masing-masing. Kalau swing door tuh kita akhirnya selalu pilih di bawahnya kusennya harus ada lagi. Jadi kusennya kayak huruf O, Mar. Kadang kan orang bikin pintu tuh kayak huruf N ya. Di bawahnya nggak ada lagi. Nah itu tuh pengalaman kita kusen aluminium pasti air masuk pelan-pelan gitu. Karena kita kecenderungan ingin flat ya luar sama dalam tuh flush gitu rata gitu. Ya itu salah. Makanya kalau begitu kusen kita kayak huruf O di bawah juga ada kusen itu cenderung jauh-jauh lebih aman pengalaman kita. Terus gutter yang kedua kalau kayak tadi di depannya kita kasih gutter 3 cm, dalam mungkin
2 senti dan itu ngalir ke titik terendah yang nyambung ke floor drain, itu cukup ngebantu sih. Itu gua tuh belajar banyak dari Pak Tan sih, living legend ya, Pak Tan Chiang Ai itu kalau kita proyeknya apa nih kayak emang nggak nyaman sih kalau kita jalan, cuman ternyata itu berguna banget gitu di iklim kita yang hujannya akhir-akhir ini kan apalagi kayak derasnya, itu sangat berguna buat kayak itu air mau ke kaca tuh langsung kebuang ke got itu gitu. Nah itu pelan-pelan kita mulai studi, harusnya dari dulu sih, cuman kan ya itu tadi karena ada si kesalahan guru terbaik itu ya di proyek ini gagal, proyek ini akhirnya pelan-pelan kita mulai kayak ngedevelop detail yang harus nih keluar detail ini, kita sampai ada denah gutter sekarang di gambar buat ngehindarin itu. Jadi apa namanya, semua coba kita pikirkan berdasarkan kesalahan kita di proyek sebelumnya gitu. Ya belum tentu ini proyek yang baru juga mungkin ada lagi ya, cuman nggak apa-apa menurut gua itu namanya perjalanan tuh pasti ada aja, ya ini jangan sampai keulang lagi gitu kan. Terus kan manusia tuh semakin berubah karena dulunya yang salah kan lebih baik lagi kita harusnya. Sekarang gue mau nanya, rumah Nul nih, lu kan bikin rumah sendiri kan, ngedesain sendiri. Apa bedanya ngedesain rumah sendiri versus ngedesain rumah klien? Beda banget sih. Itu kayak pergelutan idealisme gitu, kayak Versus budget juga. harus budget juga, betul. Itu poin pertama. Nah yang menjadi penting tuh karena istri gue bukan arsitek ya, istri gue cukup support, gue appreciate karena dia ngasih kebebasan banyak buat gue bereksplor gitu. Terus kita presentasi sih kayak ini nanti rumahnya gini ya di apa 3D gitu ya kita Presentasi presentasi. ke istri. Iya, ke istri sama anak. Ini putar-putar gini, ini gini. Terus oke, paling kan biasa ibu-ibu ininya kurang ini gitu, dapur bla bla gitu ya, gudang pasti kan hal-hal yang kita tuh malas ada gudang lah, tapi ternyata perlu lah ya di orang Indonesia tuh barangnya jangan dulu dibuang sayang gitu. Jadi akhirnya ya oke gitu kita. Nah itu tuh seinget gua ada 18 skema model rumah yang Wow. gua develop sendiri nggak ada anak kantor, maksudnya gua mau itu apa ya kayak personally beneran gue yang ngerjain gitu, bahkan nggak ada gambar kerja sih, gambar kerja cuma Dena tampak potongan beneran, yang lainnya di develop di lapangan pakai sketsa atau pakai 3D yang beneran gambar ini mana pak, bentar kerjain dulu gitu, kasih ke lapangan, jadi kayak beneran ingin ngulik yang rada beda sama template yang di kantor kan sangat tertib, teratur, secara schedule jelas, karena ya kita berhubungan sama klien ya. Nah itu bedanya sama karena rumah sendiri akhirnya lebih bebas gitu, lebih gak ada time frame yang ya santai lah, terus ngerjain juga karena tadi budget, santai aja begitu ada duit masuk, oke kerjain. Gue inget rumah gue tuh cukup lama karena pertama bahan ya materialnya rada susah, crafting juga, terus yang kedua budget, jadi kayak ada uang nih, tukangnya banyak gitu. Terus nanti kayak, wah nggak ada duit nih, tukangnya cuma bertiga, berempat, slow aja tapi ya nggak apa-apa, yang penting jalan terus. Nah dari rumah ini tuh belajar tentang yang tadi itu, arsitektur gue mau dibawa kemana gitu. Karena kan mungkin kalau yang tadi lu nanya tuh, apa bedanya rumah sendiri sama klien. Kalau rumah sendiri kan mungkin kita yang hidup di situ ya, maksudnya mungkin akan dalam jangka waktu yang lama, 10-15 tahun, atau mungkin sampai akhir gitu. Nah terus kalau klien kan ada klien yang mesti kita interview, kita tanya culture-nya mereka kayak gimana, habitnya mereka kayak gimana. Nah rumah gue sendiri, ya gue nanya sih sama istri sama anak maunya apa. Tapi kan di poin terpentingnya itu, ini arsitekturnya WN mau kayak gimana gitu. Itu jadi kayak sekaligus cerminan gue buat ini arsitektur kita tuh kayak gini loh ke depannya, gini. Dan itu ya cukup mewakili sih, akhirnya kita di appreciate sama beberapa majalah luar gitu kan, sama GA Japan kan rada susah banget gitu masuknya, kita udah coba berapa kali mental terus ya ternyata begitu rumah jadi di appreciate dengan baik, dipublish sama mereka, jadi kayak wah gue seneng sih, maksudnya kayak
apa ya, perjuangan apa yang gue kerjain itu 2000 setelah pandemi sih, desainnya 2021 baru beres 2024. Jadi 3 tahunan lah dari desain pelan, desainnya juga nggak diburu-buru, terus bangun juga santai hampir 2 tahunan. Jadi kayak rumahnya kecil pada 180 meter persegi, kecil banget. Tapi ya itu prosesnya dijalani dan ya alhamdulillahnya dapat apresiasi yang bagus lah gitu di luar ketika kita coba iseng lah submit dan lain-lain. Ternyata bagus sambutannya gitu. Lo kan biasanya desain rumah. Hmm. Tapi waktu itu lo pernah ngedesain panggungnya Tulus. Oh iya. Nah, itu kan rumah yang buat ditinggalin 15-20 tahun, atau lo bikin panggung yang buat dipakai cuma Semalam. sehari. Nah, itu gimana lo pemikiran desainnya tuh, Iya. pengalamannya? Seru sih, itu sebetulnya tawaran itu datang pas gue restart kantor gue sendiri atas nama gue sendiri. Jadi nggak lama setelah itu gue dihubungin manajernya Tulus, Mas Tulus mau ketemu gitu. Terus gue pikir mau bikin rumah gitu kan. Karena gue emang nama gue ya memang rumah gitu ya, maksudnya identik sama residensial, sama proyek housing dan lain-lain. Terus ketemulah, terus ternyata pas Tulus, Mas gue mau bikin panggung. Nah panggung gue nggak bisa, nggak apa-apa kita seru-seruan. Nah itu gue senengnya karena dia arsitek juga ya, biasanya kan Tulus arsitek. Gue senengnya di situ, jadi Tulus ngasih kayak porsi desain, kepercayaan desain yang cukup besar ke gue gitu. Akhirnya kayak ya udahlah ayo ambil gitu, seru-seruan. Jadi kayak proyeknya emang buat semalam doang kan, buat berapa jam doang tuh konser. Gue 2 konser di Bandung sama di Istora di Senayan. Jadi kayak proyek pertama yang di Bandung di Sabuga ITB tuh berhasil, terus dia kayak wah Mas ayo kita lanjut ke monokrom berikutnya, konsernya namanya monokrom. Nah terus ya serunya beda sih, itu kayak kalau project yang instan kayak gitu tuh mirip pameran sih sebetulnya, kayak yang penting kelihatannya bagus di depan gitu, belakangnya tuh kayak wah ada rangka yang miring gitu-gitu udah nggak dipikirin. Akhirnya buat cuman kayak buat strukturnya kuat, terus yang kedua di foto atau di video bagus, yang ketiga apa namanya secara sound dan lain-lain support gitu ya, nanti kan ada banyak rigging dan lain-lain. Itu gue belajar banyak sih dari situ, jadi kayak oh seru juga ya bikin arsitektur panggung, karena selama ini panggung ya panggung gitu, akhirnya di desainnya ya mungkin lebih banyak multimedia ya sekarang. Kalau kita lihat penyanyi-penyanyi kan belakangnya kasih layar gede gitu, akhirnya masalahnya kayak gitu ya. Nah tapi gue ngeliat Tulus mau ada sesuatu yang baru, makanya yang di Sabuga tuh panggungnya ada rem gitu. Jadi emang ya personal gue banget ya. Jadi akhirnya terus ternyata terakhir gue tahu ternyata Tulus mau ngundang Wajinah. Wajinah itu udah sepuh ya, pakai wheelchair. Jadi gue wah seneng banget itu, kepake tuh beneran, kayak wheelchairnya naik ke panggung, terus kayak kita sambut gitu ya. Dia naik pelan-pelan, terus gue merinding sih kayak wah ternyata berhasil ya. Maksudnya ya nggak perfect sih, maksudnya banyak di sini ada yang nggak bagus lah hasilnya, tapi dari oke lah gitu secara mata awam oke. Jadi dia naik pelan-pelan didorong gitu sama gue lupa ada penyanyi lain yang nge-support gitu, dorong terus sambil. Terus di ujung sana tuh gue bikin panggungnya lebih tinggi dikit, jadi kayak si panggung naik, terus ada juga si panggungnya naik dikit di ujung, jadi kayak beneran apa yang biasa gue kerjain di proyek rumah gue twist ke panggung gitu. Tapi ternyata worksnya tuh kayak beda gitu ya, apa feelingnya kayak gue merinding gitu, aduh kok apa ya, karena kan kayak tepuk tangannya gitu loh Mar, kayak terus yang pas didorongnya itu kayak menurut gue aduh seru juga ya. Makanya setelah itu beberapa bulan kemudian, 2-3 bulan kemudian ada konser berikutnya yang lebih besar, dia ngajakin lagi yang di Istora itu, karena yang di Istora beda, dia ingin Istora itu kan cukup besar, nah dia nyapa crowdnya gitu. Jadi kita bikin kayak ring, kayak cincin. Jadi dia bisa muter dari panggung muter sampai ke area tengah, bisa salaman gitu ke fansnya dia yang di tengah, terus muter lagi ke belakang gitu. Jadi kayak ada huruf O-nya di depan panggung gitu. Nah itu juga menarik karena gue di panggung tuh ternyata ketemu sama kayak security consultant ya. Kalau ada yang pingsan, kalau ada ya amit-amit kebakaran lah, atau ternyata ada apa gimana nih manajemen crowd sekian
waktu itu berapa ribu gue lupa. Yang ribu orang keluar dalam waktu bersamaan. Jadi akhirnya si O itu dimodifikasi gimana caranya orang bisa ke kolongnya apa dan lain gitu. Jadi seru sih gue nemu hal-hal yang baru gitu. Terus ketemu orang sound kalau di sini diginiin tuh nanti bounce lah, nanti apalah gitu suaranya nggak bagus. Jadi akhirnya di satu sisi capek sebenarnya karena kan kayak ini ya, kayak proyek apa namanya semalam gitu, sampai dari jam berapa gue sampai jam 3 subuh gitu, terus paginya datang lagi, terus malamnya show-nya gitu kan, malamnya konsernya gitu. Jadi kayak tapi puas gitu di sisi lain, dapat kepuasan yang berbeda lah. Gue punya di satu sisi punya privilege buat ngedesain panggung tuh, kepuasannya yang tadi cukup berbeda sama ngedesain rumah gitu. Pelajaran terbesar dari desain panggung itu apa? Pelajaran terbesar sebenarnya kalau gue lihat ya di apa namanya di desain-desain yang melibatkan banyak orang itu koordinasi penting ya. Maksudnya karena kan yang nonton tuh rata-rata di atas 1.000 gitu ya, gede. Nah mereka tuh mikirnya, dan itu memang peraturan dari pemerintah cukup ketat juga. Itu jadi tadi crowd management kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa ego sendiri. Jadi kayak ketemu orang sound tadi kayak gimana, ketemu orang koreografernya tulis kayak gimana, dia kan ada yang nari, ada yang apa. Terus kita ketemu yang tadi security management kayak gimana. Jadi kayak akhirnya kita berdamai ya, apa ya, berkompromi dengan itu gitu. Tapi so far gue sih seneng ya, maksudnya ternyata jadi desain itu kan harus problem solving ya. Maksudnya ketika kita kayak terlalu ego, wah ini udah bagus nih, tapi ketika ada orang lain hati-hati nanti kalau ada yang sakit, ada yang bisa, oh iya kita nggak pikirin sejauh itu. Terus akhirnya dimodif dikit, oh keren juga kok, nggak masalah, malah jadi ada sesuatu yang baru lagi, dan kita belajar banyak dari itu gitu. Jadi kayak ternyata ego desain itu di sesuatu yang hubungannya sama banyak orang, dan ketika ada masukan lain dan lain itu kayaknya malah bisa jadi problem solving dan jadi desain baru yang keren kok gitu ya. Nggak, kita kan selalu nanti jelek gini-gini. Enggak, ternyata malah nge-challenge kita bisa lebih kreatif lagi gitu. Gitu sih pengalamannya itu sih. Ya memang instan tapi maksudnya wah geradak duduk ya. Cuk, 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 cuk. Dan dia kan H-2 baru boleh kerja setahu gue. Jadi waktunya sangat mepet. Terus yang gue inget tuh di situ ilmu touch up, jadi kayak gimana caranya pokoknya dari kamera nggak kelihatan gitu. Akhirnya kita kayak ada yang jelek dikit, oh diginiin, oh ya jelek dikit, ada yang boncel dikit ininya. Terus akhirnya kayak apa namanya ilmu insannya apa. Jadi kita bawa koas. Dan memang untungnya itu waktu itu tuh warnanya hitam sama putih, jadi gampang, cuman dua cat nih. Oh ini jelek, langsung koasin hitam. Ini apa? Ini yang kelihatan miring, kita tutup pakai kain hitam. Jadi kayak belajar tentang berpikir cepat juga ada sih di situ. Kalau di arsitektur panggung tuh seru sih. Dan belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Betul. Di tengah waktu yang memang sangat mepet sih, emang gitu. Gue ada buka pertanyaan juga ke netizen di Instagram. Terus mereka nanya, Mas Agoy, kalau flashback nih dulu dari perjalanan Mas Agoy bekerja di biro besar, terus sempat berpartner sampai sekarang nih, dulu tuh ada melakukan kesalahan apa yang bisa dikasih nasihat ke mereka nih supaya mereka nggak terulang? Gue nggak tahu ya masih relate atau enggak ya. Cuman kayaknya permasalahan di arsitektur itu selalu overtime ya. Maksudnya kayak lu kerja terlalu lama gitu ya. Di kantor gue sebelumnya memang kan, tapi gue dengar sekarang udah cukup, time managementnya udah cukup rapi. Dulu kan mungkin masih merintis, jadi kayak waktunya akhirnya capek gitu. Maksudnya apa yang kita harapkan buat berkreasi itu akhirnya rada susah ketika lu capek kan. Nah itu gue belajar sih dari situ. Terus kayak makanya di kantor yang sekarang tuh, di kantor kita jam 6 jam 7 udah bubar gitu. Kecuali kita ada deadline ya, maksudnya mungkin ada besok harus gue meeting sama klien atau sayembara biasanya. Pasti pulangnya jauh lebih malam lah gitu. Cuman sebisa mungkin sih kalau menurut gue kantor arsitek tuh si manajemen waktu tuh penting gitu. Jadi gue gak mau kesalahan itu terulang di studio gue sendiri. Jadi akhirnya sebisa mungkin
si proyek A nih apa yang harus dikejar, apa target hariannya apa. Jadi kayak masing-masing yang insert tuh udah jelas gitu. Nah itu yang gue coba perbaiki sih biar nggak kesalahan itu nggak terulang di studio gue yang sekarang. Supaya nggak long hours lah ya. Caranya Betul, gimana gitu betul. manajemennya. Dipecah-pecah jadi kayak ini kan desain itu sesuatu yang terukur ya. Kayak apalagi misalkan yang tadi gue bilang gue udah ketemu formula bahwa ngedesain konsep desain tuh 2 minggu, mostly 2 minggu lah itu udah 10 hari sampai 2 minggu paling efektif gitu. Nanti preliminary itu sebenarnya apa sih yang anak kantor kita kerjain tuh gambar ini udah bisa ketebak sekian hari gitu. Jadi kayak ya udah berarti kasih waktu sekian hari, kasih spare 1 hari karena dia juga ngerjain proyek yang lain, beda lingkup kerja yang lain gitu. Nah terus disusun gitu serapi mungkin bisa sih harusnya. Walaupun ada distort dikit ya, nggak apa-apa. Cuman maksud gue ketika time management lo bener tuh mereka kayak punya kotak-kotak yang ya udah ini kotak pertama konsep desain, kotak kedua. Jadi kayak lebih memudahkan dalam ngurangin inilah apa namanya waktu-waktu yang nggak efektif gitu menurut gue. Biasanya kalau di biro arsitek itu yang nggak efektif mereka ngapain? Mereka lama sendiri emang main banyak yang ngerokok apa gimana nih? Iya. Yang kejadiannya. Terus lembur katanya kan. Iya. Dulu sih, tapi memang ya gue nggak ngerti ya. Di dunia kreatif tuh selalu ada aja kayak break time itu kebanyakan kalau menurut gue. Wah break dulu, santai dulu, ngerokok, ada yang ngopi gitu. Nah itu gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue tipe orang yang morning person lah. Gue tuh pagi tuh kantor tuh senangnya pagi gitu karena ingin dapat fresh idenya tuh pagi tuh lebih enak. Gue bukan orang yang dapat inspirasinya malam gitu, enggak. Gue jam 9 udah tidur. Jadi kayak beneran pagi tuh harus fresh lagi buat kerja gitu. Jadi nah kalau kebanyakan waktu-waktu kosong itu akhirnya ya itu gitu. Nah itu yang gue push sih. Maksudnya kalau di masing-masing tahap dikasih target, tahap perencanaan desain dikasih target, akhirnya mereka mau nggak mau kan nyesuaiin itu gitu, ngurangin waktu santainya jadi dikurangin gitu. Banyak kan arsitek-arsitek muda nih yang baru lulus pun ataupun yang bekerja di sebuah biro-biro besar itu kan selalu mimpinya mereka kan ya. Setelah mimpi tercapai bekerja di situ segitu lama. Kalau mereka keluar kan kayak mereka hilang nama besarnya sebenarnya ya. Seakan-akan dulu gue kerja di sini, bangga gitu kan. Nah, akhirnya kan ada yang kayak aduh keluar nggak ya? Nah, itu pemikiran lu gimana tuh? Kalau ntar nama besarnya hilang, gue sekarang sendiri udah gitu nggak berhasil lagi. Mending kalau berhasil kan. Kalau nggak berhasil gimana? Gue dulu di sini tapi sekarang jelek. Iya, betul. Itu ya jujur sih itu pergulatan gue juga sih ya. Maksudnya kayak dan itu waktu gue keluar tuh yang tadi gue cerita, gue di masa-masa kayak yang lagi berat lah sebetulnya. Baru punya balita gitu terus kayak lagi banyaknya pengeluaran ini. Tapi gue punya kepercayaan bahwa kayaknya waktu gue cukup di sini gitu buat belajar. Kalau enggak tadi kita kayak terlalu stay di zona nyaman kita akhirnya mau kapan gitu. Bahkan kalau gue lihat ya beberapa orang yang startnya terlambat pada akhirnya juga dia rada susah ngejar teman-teman lainnya yang udah start duluan gitu ya. Nah gue tuh ingin merasa sebelum 27 tahun gue udah ingin start biro sendiri gitu dengan bantuan tadi teman-teman partner yang lain sebelumnya gitu. Nah itu gue ngerasa di titik yang tepat buat start gitu. Tapi nama besar tuh pasti kan selalu jadi apa ya? Karena kita dulu di kantor A gitu, jadi pasti pengaruhnya cukup kuat gitu dan lain-lain. Tapi gue percaya pada akhirnya orang itu bakal ya nggak harus arsitek sih. Maksudnya mungkin di bidang lain juga akhirnya orang nemuin jalannya sendiri tuh setelah sekian lama gitu ya. Nemuin bahwa arsitekturnya dia tuh seperti itu gitu. Beda sama kantor lamanya dulu nama besar yang dia sempat di situ gitu. Jadi balik lagi ke menurut gue kalau di arsitektur tuh yang penting konsistensi sih. Jadi kayak lu konsisten berkarya dengan baik, tanggung jawab dan lain-lain tuh jadi kayak ya konsisten dalam tadi di publikasi dan itu kayak orang lihat track record lu tuh kayak si arsitek ini gini ya, gini. Jadi
transformasi karyanya tuh kelihatan gitu, pelan-pelan tap dari sini ke sini. Kayak gue sekarang lagi sering seneng garis-garis gitu. Kenapa ide itu keluar sebenarnya gara-gara di challenge klien, mesti kayak, ayo dong jangan beton sama bata mahal gitu. Terus apa ya beton? Terus ya udah deh kita coba bikin plesteran yang murah tapi ada shade linear atau horizontalnya apa gitu. Ini kita coba garis deh, bikin sisir gitu dari JRC atau enggak dari metal gitu. Kita sisirin ternyata malah bagus gitu. Sambutannya tuh malah beberapa klien malah wah ini aja oke gitu dengan harga yang murah tapi nge-create sesuatu yang lebih dinamis, lebih nggak flat gitu, nggak cuman dinding yang memang ya mungkin kan sekarang dinding expose atau apa udah banyak orang melakukan hal yang sama gitu. Nah itu lahir dari perjalanan gitu. Akhirnya kan tapi gue nggak belajar itu mungkin dulu di sebelumnya gitu, di perjalanan sebelumnya. Jadi pelan-pelan akhirnya, dan itu juga lahir karena di challenge sesuatu yang ternyata ada keadaan yang membuat kita ngulik. Nah kita akhirnya bisa keluar dari zona yang dulu dan kita mulai pelan-pelan naik punya nama sendiri gitu. Lebih ke situ sih kalau gue. Cuman taunya dari mana titik bahwa gue udah cukup nih di sini, gue mau pindah gitu kan. Nah titik itunya tuh lo kayak ada apa gitu. Padahal kalau kondisi tadi kondisi ideal nggak ideal lo malah gambling gitu. Iya, lo mempertaruhkan keluarga. Sih, sampai mempertaruhkan keluarga. Bener. Gue inget sampai waktu gue mau keluar tuh dipanggil kan, lu serius lu mau cabut gitu kan? Ini lu masih punya bayi bla bla bla. Terus sementara gaji waktu itu salary udah lumayan lah, salary gue tuh udah, dan istri kayak udah nyaman gitu. Terus apa yang mendasari akhirnya diputuskan untuk resign gitu kan? Itu ya maksudnya nggak cuma resign doang sih, any big decision gitu kan. Misalnya lo kayak lo resign dari perusahaan besar, habis itu lo memutuskan untuk berpartner, habis itu nggak berpartner ya gue sendiri aja, itu kan keputusan besar tuh. Nyadarnya dari mana gitu? Nggak ada sih, maksudnya itu beneran flow with ini aja sih, keadaan sih, kayak beneran gue kayak ini atau kayak punya apa orang bilang kayak bukan feeling ya, kayak maksudnya kayak ini kayaknya cukup gitu, gue ngerasa cukup, gue ditawarin ayolah disebutnya apa sih yang kayak lu tetap ngebantu kantor itu tapi dari luar gitu, sempat ditawarin itu sebagai transisi gitu, tapi gue kayaknya susah, gue bakalan terus terikat gitu kan, akhirnya kayaknya nggak bisa gitu, sorry gitu. Akhirnya ya udah beneran putus gitu karena gue ngerasa cukup gitu. Nah di saat itu tuh apa ya, sebenarnya nggak ada ini sih, malah nggak ada, mungkin ya tiap orang beda-beda ya, maksudnya titik momentumnya tuh apa gitu. Nah di gue tuh mungkin karena ngerasa gue ingin kayaknya cukup, dan gue tuh termasuk orang yang rada ngedadak sih, yang terimaan resign notes itu kan harusnya ada gitu tuh. Nah itu tuh gue nggak jadi kayak ini nih waktunya gitu, kayak nggak tahu dapet ide apa gitu akhirnya kayak gitu. Cuman lebih kayak udah deh cukup, kalau nggak terus ini kayak lu ada di zona nyaman tuh kayak lu semakin gak cabut-cabut gitu. Nah gue ngerasa di situ sih sebenarnya titik momentum, dan terus berpartner terus kayak ini juga udah cukup saatnya kayak sendiri. Itu juga sama sih, nggak ada kayak wah ini ada kejadian besar apa terus akhirnya gue memutuskan, enggak sih, kayak beneran flow yang gue jalanin aja nyampe ke sini terus oke gitu. Tapi kalaupun harus bubar harus baik-baik, berhubungan baik dan lain-lain, saling tetap menghargai karya masing-masing, dan ya kayak gitu sih. Nggak ada momentumnya tuh, bukan momentum yang das gitu terus kayak akhirnya gue memutuskan ini nggak ada sih, beneran kayak ngalir aja sih.